dapat poin banyak, udah nggak apa-apa aja. Supaya kalian belajar gitu loh ya. Jadi gini teman-teman sekalian, kalau berbicara mengenai nabi palsu, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu di dalam Al-Quran kemudian hanya mengatakan kata kafir. Kafir ini adalah keingkaran orang-orang kepada Tuhan, pencipta langit dan bumi. Lalu kemudian kalau berbicara mengenai nabi palsu, kita harus merujuk kepada pengakuan Yesus. Yesuslah yang berbicara nabi palsu itu, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kemudian hanya berpesan tentang orang-orang kafir. Al-Quran mengatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir ada di dalam api neraka jahanam. Yesus mengatakan orang-orang pengikut nabi palsu juga ada di dalam api neraka jahanam. Saya bacakan dalilnya. Yesus ketika berbicara, di situ belum ada Kristen, belum ada bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat, pemakan babi dan ibadah hari Minggu menyembah dirinya. Itu belum ada. Yesus masih bersama dengan Bani Israel. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, bukan Kristen. Belum ada Kristen di sini. Belum ada pemakan babi di sini. Oke? Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Ini nasihat Yesus kepada muridnya. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi maksudnya dari buah, dari tindakan mereka, dari perbuatan mereka, dari amalan-amalan mereka sehari-hari, kita bisa lihat kata Yesus, buah-buah daripada nabi palsu tersebut. Yang pertama, dari buahnya kamu mengenal si nabi palsu ini, pengikutnya adalah memanggil Yesus Tuhan. Itu satu. Lalu kemudian bermujizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Itu adalah tanda-tanda pengajaran-pengajaran dari buah nabi palsu. Catat, itu Bible yang berbicara. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Oke? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, wahai murid-muridku Bani Israel. Mereka akan menyamar seperti domba, tapi sesungguhnya mereka adalah serigala. Mereka bukan Bani Yakob, tapi mereka adalah non-Yahudi yang ngaku-ngaku Yahudi rohani. Nah, dari buahnya kalian mengenal mereka. Mereka memanggil aku Tuhan, tetapi mereka tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Kehendak Bapa apa itu? Menyembah hanya Bapa. Tapi kemudian orang-orang Kristen nyata memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Apa kata Yesus kemudian? Pada akhir nanti kepada mereka pelanjut daripada pengajaran nabi palsu ini, aku akan berkata, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak mengenal kalian wahai yang memanggil aku Tuhan. Aku tidak mengenal kalian wahai yang bernubuat demi namaku. Aku tidak mengenal kalian wahai yang mengusir setan pakai namaku. Aku tidak mengenal kalian yang bermujizat pakai namaku. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Pembuat kejahatan, Matius 13 nomor 50, akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Lalu kemudian di dalam kewaspadaan murid Yesus dikatakan bahwa nabi-nabi palsu itu ibaratkan pohon yang tidak baik yang akan menghasilkan buah yang tidak baik. Kata Yesus, pohon yang tidak baik dan akan menghasilkan buah yang tidak baik akan ditebang dan akan dilemparkan ke dalam api. Ini pasti neraka maksudnya. Jadi Yesus meminta kepada murid-muridnya Bani Israel. Kristen belum ada di situ, belum. Kristen belum ada. Paulus belum melakukan aksi apa-apa. Paulus belum jadi nabi di Antioquia. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, salah satu nabi yang ada di Antioquia yang pengikutnya nanti disebut Kristen adalah Saulus. Kisah Para Rasul 13 nomor 1, Saulus adalah nabi. Oke? Nabi Sauluslah yang kemudian yang mengajarkan orang-orang menyembah Yesus. Nabi Pauluslah yang mengajarkan kemudian orang-orang ibadah minggu, makan babi, tidak bersunat, menyembah Yesus, membatalkan hukum-hukum Tuhan yang datang kepada para nabi Bani Israel. Pengikutnya bernama Kristen, pengikutnya bermujizat, bernubuat, mengusir setan pakai nama Yesus, dan pengikutnya kemudian memanggil Yesus dengan nama Tuhan. 4 poin ini adalah buah-buah dari nabi palsu. Oke? Kata Yesus, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu, yang datang kepada Yahudi, yang datang kepada Bani Israel. Satu-satunya agama yang datang kepada Yahudi, yang datang kepada murid Yesus hanya agama Kristen. Islam tidak pernah datang, Hindu tidak pernah datang, Buddha tidak pernah datang, Konghucu tidak pernah datang. Yang datang di tengah-tengah Bani Israel hanya agama Kristen dari barat, yaitu agama Vatikan, yang resmi menjadi agama kekristenan, agama kekerajaan kekaisaran Vatikan pada saat itu, kekaisaran Romawi. Agama yang resmi adalah agama
Vatikan. Agama Vatikan adalah bukan agama Yahudi. Silakan Anda bantah. Ini data yang sangat akurat. Ya, Demikian. kita berikan tepuk tangan buat Zuba dulu.